Jika Anda mengira depresi itu hanya terjadi sekali lalu pergi ke anta beranta, maka kalian salah besar. Istilah ilmiah depresi adalah seperti yang kita ketahui, Major Depression Disorder. Tetapi ketika seseorang mengalami depresi, ia disebut dalam episode depresi major atau Major Depression Episode. Disebut episode karena depresi dialami setidaknya 2 minggu hingga 2 tahun. Lalu, apa itu relapse? Relapse adalah kembalinya gejala-gejala utama depresi ketika seseorang sudah hampir pulih dari episode depresi. Gejalanya kurang lebih sama dengan depresi. Proses relapse memakan waktu lama, dari mingguan hingga tahunan. Gejala relapse biasanya dirasakan secara bertahap sebelum episode depresi berikutnya kambuh sepenuhnya. Proses relapse ini tentunya akan menimbulkan rasa takut bagi pengidap, karena mereka sudah tahu bagaimana gelapnya episode depresi itu. Tak heran depresi sendiri disebut lifelong debilitating illness atau penyakit yang melemahkan seumur hidup, karena tingkat terulangnya episode depresi bisa melebihi 80%. Lalu, mengapa kita mengalami relapse? Biasanya depresi kambuh ketika seseorang belum sembuh secara holistis. Bisa saja orang tersebut merasakan bahwa dirinya sudah pulih karena sudah tidak mengalami gangguan-gangguan yang biasanya ia hadapi ketika episode depresinya kambuh, seperti insomnia, tiba-tiba menangis, dan sebagainya. Padahal, nyatanya masih ada beban di dalam hatinya yang belum terselesaikan. Itulah yang menyebabkan terulangnya kembali episode depresi itu alias relapse. Terkadang pula pengidap depresi tidak ingin orang di sekitarnya merasa khawatir, maka dari itu ia berpura-pura baik-baik saja dan menunjukkan depresinya telah selesai. Lalu apa solusinya? Butuh penyembuhan dari berbagai aspek hingga pengidap depresi bisa sepenuhnya pulih dan tidak kambuh lagi. Depresi adalah penyakit yang berasal dari ketidakseimbangan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Bisa jadi secara kognitif, seseorang sudah sadar bahwa tidak ada yang perlu disedihkan, tapi emosinya masih banyak menyimpan luka. Bisa jadi kognitif dan emosinya sudah baik-baik saja, tapi lingkungannya masih menekannya terus-terusan. Akibatnya seseorang dengan depresi kerap mengalami relapse. Jadi tidak perlu khawatir untuk kamu yang sering mengalami relapse. Mungkin sudah saatnya untuk mengetahui apa yang masih mengganjal di hati dan batinmu hingga kamu bisa mengalami relapse tersebut. See you on the next video. Bye-bye.